Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindiani Claudia Putri dengan NIM 2124140 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dalia Marani dengan NIM 2124143. Baiklah, di sini kami akan membuat video guna memenuhi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan materi yang berjudul Sejarah Peradaban Islam di Negara Non-Islam. Assalamualaikum Rindi, aku sedang belajar tentang materi Sejarah Perkembangan Islam di Negara Non-Islam. Kamu sudah belajar juga belum? Waalaikumsalam, Del. Menarik sekali bukan melihat perkembangan Islam di negara Australia, Afrika, Eropa. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari sejarah awal mulanya masuknya Islam ke Australia ya. Menurut Rindi, bagaimana awal mulanya Islam masuk ke Australia? Islam masuk ke Australia itu pertama kali dibawa oleh para pelaut Makassar pada abad ke-17. Nah, mereka ini berinteraksi dan berdagang di wilayah Arnhem Land. Kalau di Eropa, menurut Adele, apa faktor utama yang membuat Islam itu berkembang secara pesat pada abad ke-20? Faktor terbesarnya yaitu terjadinya migrasi pasca Perang Dunia Kedua. Banyak pekerja dari Turki, Maroko, Pakistan, dan negara muslim lainnya yang datang ke Eropa, sehingga komunitas muslim di Eropa pada saat itu tumbuh pesat. Selanjutnya, menurut Rindi, bagaimana perkembangan Islam di Australia pada saat ini? Komunitas yang ada tuh cukup banyak, ada banyak masjid, ada banyak sekolah Islam, ada pusat dakwah, dan banyaknya organisasi yang masih aktif, sehingga jumlah umat Islam di sana semakin meningkat karena juga ada imigrasi dan konversi. Oh iya, Del, bagaimana sejarah awal perkembangan Islam di Amerika? Ada dua jalur utama. Yang pertama yaitu kedatangan Buddha dari Afrika pada abad ke-17 sampai ke abad 18 dan migrasi dari Timur Tengah pada abad ke-19. Setelah itu juga ada gerakan yang seperti Nation of Islam yang memberikan perkembangan Islam di Amerika. Selanjutnya, menurut Rindi, bagaimana tantangan terbesar kaum muslim Australia dalam mempertahankan keagamaan mereka? Banyak tantangan yang terjadi, salah satunya yaitu adanya isu Islamofobia, pemberitaan media yang kadang negatif, tekanan budaya yang sekuler. Namun terlepas dari itu semua, mereka tetap terus berkembang dengan adanya komunitas dialog antar agama dan pendidikan komunitas. Menurut Adele, negara mana di Eropa yang memiliki jumlah muslim terbesar? Yaitu di Eropa bagian barat. Di negara Prancis memiliki muslim terbesar. Namun jika dihitung seluruh Eropa, maka Rusia lah memiliki populasi muslim terbanyak. Menurut Indi, bagaimana kontribusi umat Islam dalam perkembangan sosial dan budaya di Eropa? Kontribusinya cukup beragam ya, Del. Mulai dari kuliner, seni, pendidikan, olahraga, bahkan di bidang bisnis. Sehingga dengan masuknya muslim ini memperkaya kebudayaan yang ada di negara-negara Eropa. Oh iya, Del, kalau di Amerika bagaimana perkembangan muslim di era modern? Sangat berkembang pesat. Banyak masjid yang dibangun, lembaga pendidikan yang berkembang, serta banyaknya mualaf. Selain itu, banyak muslim yang aktif dalam politik, sosial, dan juga dunia bisnis. Menurut Rindi, adakah tokoh yang paling berpengaruh di Australia? Ada, Del. Salah satunya yaitu Walid Ali. Ia ini merupakan seorang akademisi dan jurnalis yang sering mengemukakan isu-isu soal sosial dan keislaman di Australia. Kalau menurut Adele, di Amerika siapa tokoh muslim yang paling berpengaruh? Banyak tokoh yang paling berpengaruh, tetapi yang paling menonjol yaitu Malcolm X yang perjuangan dan dakwahnya itu memberikan pengaruh besar terhadap identitas muslim di Amerika. Wah, ternyata perkembangan Islam di negara non-Islam itu sangat menarik ya, Rin, untuk dipelajari. Dari Australia, Eropa, Amerika, itu punya sejarah yang unik. Betul, Del. Meskipun minoritas, umat Islam tetap memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat setempat. Dan ini menunjukkan bahwa umat Islam dapat berkembang di mana saja dengan damai. Semoga kita bisa memahami materi ini dengan lebih mendalam dan mengambil banyak manfaat. Amin. Terima kasih sudah berdiskusi, Adele. Sama-sama, Rian. Semoga kita dapat bertemu di materi selanjutnya. Baiklah, itu tadi video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.